Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama aku Aulia Putri, biasa dipanggil Aulia, dari tim Tiramisu KTTA Klaster Sistem Informasi Akuntansi. Nah, di sini aku ingin menjelaskan sedikit ya tentang materi KTTA klaster ini, ya tentunya dengan pelajaran terkait yaitu Sistem Informasi Akuntansi yang sudah kita pelajari di semester sebelumnya. Oke. Terus di sini aku akan membahas sekitar ada 9 materi. Yaudah yuk kita langsung bedah aja satu persatu. Materi itu ada semester. Nah, yang pertama itu ada tinjauan proses bisnis. Nah, dari namanya aja sendiri, tinjauan proses bisnis, yaitu kita tuh menginformasikan kebutuhan informasi terkait dengan proses bisnis suatu perusahaan, tergantung dengan objek yang kita ambil gitu ya. Nah, selain dari kita meninjau kebutuhan informasinya, kita juga menjelaskan tentang alur dari siklus pemrosesan data pada sistem informasi ini. Nah, kalau masih bingung, aku kasih contohnya misalnya gini. Tinjauan atas sistem pengendalian internal proses bisnis suatu perusahaan gitu ya. Misalnya aku ngambil perusahaan pemerintahan, bukan perusahaan sih, kayak lembaga instansi gitu. Sistem pengendalian internal proses bisnis, misalnya pita cukai di kantor KPBC gitu ya, kota X, di kota X itu misalnya. Kita meninjau sistem pengendalian internalnya. Nah, yang kedua itu yang tidak asing lagi, yaitu teknik dokumentasi. Nah, apa sih yang ada di benak kalian tentang teknik dokumentasi ini? Pasti menganalisis dan mengevaluasi sistem informasi ini menggunakan flowchart, terus DFD, data flow diagram, ataupun dengan BPD, yaitu Business Process Diagram. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga itu ada pengendalian SIA. Nah, pengendalian SIA ini contohnya apa sih? Misalnya itu kita pengendalian internal, lagi-lagi pengendalian internal sistem informasi, sistem akuntansi di satu bidang gitu, misalnya sistem akuntansi piutang. Jadi kita pengendalian internal sistem akuntansi piutang di suatu perusahaan, bisa perusahaan ataupun pemerintahan ya teman-teman. Nah, yang keempat itu basic dari sistem informasi akuntansi ini sendiri, yaitu rancangan, formulir, jurnal, dan buku besar. Nah, di sini bisa ambil contohnya itu seperti sistem buku besar dan pelaporan perusahaan. Terus yang kelima, 6, 7, 8 ini mirip ya teman-teman, yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi, terus sistem akuntansi aktiva tetap. Nah,
dari siklus ini kita tuh pasti menjelaskan ya tentang kegiatan dari sistem informasi ini sendiri. Ya, kegiatannya tuh bisa berupa pendapatannya tuh siklusnya seperti apa, dari pemasukan hingga pengakuan, terus pengeluarannya seperti apa, produksinya seperti apa. Nah, itu dijelaskan, ditinjau gitu ya lebih jelas, menjelaskan kegiatan dan sistem informasinya. Terus bisa menjelaskan juga tentang ancaman dan pengendaliannya. Nah, setelah kita mengetahui itu ancaman dan pengendaliannya, kita akan evaluasi terkait dengan siklus ini, agar dari ancaman tersebut bisa bisa diatasi seperti itu dan menjadi lebih baik gitu siklusnya. Nah, yang ke-9 itu ada sistem buku besar dan pelaporan. Ini kita sama yang pertama pasti menjelaskan tentang ancaman dan pengendalian. Ancaman dan pengendaliannya itu seperti apa? Terus kita menjelaskan juga, karena ini namanya sistem ya, berarti kita berhubungan dengan teknologi informasi. Itu kita menjelaskan implikasi dari teknologi informasi. Nah, di bidang ini kita bisa menggunakan judul KTTA, depannya itu desain sistem, yang nanti akan dijelaskan di video-video part selanjutnya. Desain sistem bla 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 gitu ya. Nah, terus kita bisa juga untuk menjelaskan tentang konsep adopsi XBRL. Nah, bedanya apa sih sama perancangan formulir dan jurnal ini? Kan sama-sama tentang buku besar ya teman-teman. Nah, kalau perancangan formulir ini itu bersifat basic. Jadi basicnya dari dia tanpa ada teknologi informasi, sedangkan kalau dia udah membahas tentang sistem, berarti kita sudah berhubungan dengan teknologi seperti itu. Baik, sekian penjelasan singkat dari aku. Untuk penjelasan selanjutnya, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.